Siap. Baik, terima kasih Om Toy, terima kasih teman-teman IHC yang sudah mengundang saya. Jadi kita ngobrolnya santai aja ya. Ngobrolnya santai aja. Tapi kira-kira poinnya kira-kira kayak gini. Gimana caranya kita bisa dapat ilmu gratis? Udah gitu, kita bisa bikin ilmu itu jadi duit dan kita sukses. Intinya itu aja. Dan contohnya kebetulan ada di ruangan ini sebetulnya. Oke, saya kenalin ya. Tas, mau nggak gua kenalin Tas? Ya, contohnya ada di belakang. Berdiri. Nggak mau, udah berdiri belakang. Berdiri. Ya, ini Ras, namanya Noras, Nur Azizah. Pokoknya Noras ini semester seberapa sekarang teh? Semester 4 ya. Ini yang dari Unhan semester berapa ya? Oke, ada 6 dan 4. Oke. Gue nggak apa-apa kalau ngomong rada bikin lu panas, nggak apa-apa ya? Oh ya. Ini ada jenderalnya soalnya di belakang, Ras. Gue paling demen bagiannya sini. Oke. Tapi gini, di TTS semua ilmunya dikasih free, gratis. Gitu ya. Anda bisa akses ilmunya ini, mudah-mudahan agak kelihatan di depan nih. Ini websitenya ditulis di dalam kepala aja ya. Namanya opencourse.itts.ac.id. Open course bahasa Inggris ya. Open course bahasa Inggris nempel, nggak pakai spasi, nggak pakai minus. opencourse.itts.ac.id. Free. Bisa, ini ada yang dari tadi ada paskibraka, ada 2 apa berapa? Ini bisa diakses dari anak SMA boleh, SMA, SMK boleh, yang udah tua-tua juga boleh. Dong, nggak enak ngomong. Yang sudah senior juga boleh. Apa? ABG. Oh, anak-anak ABG juga boleh, angkatan babe gue. Bisa akses ke sini ya. Oke. Caranya cuma gini doang nih, saya akan lebih banyak ngobrol. Ini kalau diklik login, di sini ada di bawah sini ada create new account. Jadi bisa bikin account free. Oke, nggak usah bayar apa-apa. Nanti di dalamnya ada kuliah-kuliah free. Ada kuliah seperti cyber security. Jadi ada yang buat masuk neraka banyak. Cyber security, hacker, terus buat masuk neraka bejibun, dan itu harganya lumayan. Gue pengen tahu dulu. Nih terutama yang dari Unhan nih. Gue paling demen sama yang Unhan soalnya. Gue ada jenderalnya, gue senang soalnya. Pak Edi ngamuk habis ini ke gue. Saya pengen nanya, kalau kita mainan cyber security, hacking, kira-kira gaji berapa di luaran? Berapa? Gede berapa ya? Berapa? Sebut angka. Hah? 50-an ya? Udah pernah ketemu orang yang 50 juta belum? Sebulan? Belum. Tapi rata-rata gajinya tuh per proyek. Per proyek ya mainannya. Satu proyek itu misalnya bisa. Ini ada bank jebol. Terus kita harus cari bukti. Itu kerjaan 1 minggu, rate-nya sekitar 100 sampai 200 juta. Jadi mainnya kayak gitu nih, cyber security. Sama ini ada kuliah forensik juga. Forensik tuh buat dapat barang bukti. Ini kuliahnya free ya. Ini mudah-mudahan bisa masuk nih. Saya login, saya nggak akan terlalu masuk ke kuliahnya lah, tapi kira-kira kuliahnya free. Ada cyber security, ada forensik segala macam. Yang itu tadi harganya sekitar 100-200 juta. Kira-kira kayak gitu. Ini kalau ada boleh nanya ya. Nah, di samping itu ada kuliah jaringan, ada kuliah big data, data science. Ini saya buka rahasia dulu. Kalau mau duitnya lebih kencang, ini punten. Kalau mau duitnya kencang, bukan yang cyber security, bukan jaringan, bukan satelit. Duitnya kalah gede. Kalau yang paling kencang
duitnya kalau kita punya ilmu untuk jadi dukun. Dan ini dibutuhin sama satu republik. Jadi contoh paling sederhana ginilah, presiden Anda, menteri Anda, dia pengen tahu tahun depan program apa yang cocok buat bangsa Indonesia. Tahun depan kan dukun. Kita kan belum tahu. Ramalan. Itu duitnya gede. Itu duitnya sekitar 80 sampai 100-an per bulan. Dukun. Nih, saya kasih, nih ilmunya ada di sini ya. Bentar. Ini kalau cyber security yang ini nih, saya klik di sini, nanti masuk. Ini cyber security. Mudah-mudahan udah baca nih, susah bacanya kan? Oke. Ini contoh dukun nih. Contoh dukun, Orange. Kita softwarenya pakai Orange yang sederhana. Saya akan ngasih lihat dulu, bentar. Orange. Saya kasih lihat contohnya. Ini adalah data usaha kecil menengah di Republik Indonesia. Oke, dijamin halal, lu pusing semua lihat. Ini kalau saya bacain ya, ini yang kolom paling kiri nomor provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Ini usaha kecil menengah ya. Ini ada modal, ini ada pemiliknya, apa enggak. Terus di ujung sini ada omset. Ada lagi misalnya metode pemasaran, terus dia pakai teknologi apa enggak. Kalau udah melihat data seperti ini, pertanyaannya, ini pertanyaan sederhana. Kita tahu nggak sih jenis usaha apa yang duitnya paling kencang? Ngelihat kayak gini aja, jangan khawatir. Datanya punya Kementerian UMKM tadi, ada 13 juta data UMKM. Kalau udah ngelihat kayak gini, kita nggak bisa jawab apa-apa. Gimana caranya kita bisa tahu? Gimana caranya supaya si usaha kecil menengah ini bisa kaya? Itu ya. Mana yang modalnya kecil, omsetnya paling gede? Ini nggak bisa pakai mata manusia. Ini pakai program. Namanya data science. Itu namanya dukun. Coba gue pengen tahu dulu. Dari data kayak gini aja, ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira yang seperti apa usaha kecil menengah yang bisa modalnya kecil, omsetnya gede? Ada yang bisa nebak? Makanan? Bisa. Semuanya bisa sih sebenarnya. Mau dapat hadiah loh, enak banget. Buset. Belum nanya udah dapat hadiah aja dia. Baru. Ini kalau udah melihat data biasa aja, kita nggak bisa nebak sih sebenarnya. Nggak bisa nebak. Yang menarik ini, jadi ternyata di ini kementerian sama, presiden sama aja, terus si menteri sama, semuanya nggak ada yang. Jadi mereka punya data, cuman dia nggak tahu dari data ini kita bisa ambil kesimpulan apa, gitu ya. Ini cerita aja. Nanti saya kasih lihat bagaimana Noras bisa. Gue pengen tahu dulu nih yang Unhad, berapa orang di sini yang udah pernah bikin penelitian internasional, duitnya dari luar negeri, bukan dari Kemhan. Gue tahu soalnya duitnya dari Kemhan, curang dia. Berapa? Gak ada. Terus di Noras sama temen-temennya duitnya dari Australia Pak, 30.000 US dollar. Semester 4 nih, Noras semester 4 ya. Waktu dia masukin semester berapa waktu Mas? 3? Semester berapa waktu masukin? Semester 3 masukin penelitian Australia. Terus kakak kelasnya dia ada si Fatah, mungkin yang tahun lalu ikutan ini, ngelihat Fatah ngasih ceramah di depan ya. Fatah hari ini belum selesai S1. Fatah posisinya ada di Taiwan. Lagi S2. Belum S1 belum selesai. Iya. Belum selesai. Jadi si Fatah belum selesai S1. Tapi kan dia bikin 5G kan, ditarik sama Taiwan. Sumpah gila. Jadi kejadiannya, jadi nih jujur dulu ya. Orang-orang luar nih, kalau kita lihat peta politik,
peta politiknya ya. Taiwan berantem sama Cina, tahu kan? Kan Cina berusaha supaya Taiwan jadi Cina. Taiwan nggak mau dong. Supaya dia bisa survive, dia harus punya pabrik di situ dan harus bagus pabriknya. Pabrik hanya bisa bagus kalau dia punya orang pintar-pintar. Jadi semua orang-orang pintar dari negara apapun ditarik sama Taiwan supaya bisa kerja di Taiwan. Si Fatah tertarik ke Taiwan. Dan Taiwan hari ini lagi nyari orang. Sumpah, asli. Kemarin orang Taiwan datang ke kampus. No, kita bisa kerja sama enggak? Supaya bisa ditarikin orang-orang kita ke Taiwan. Wah, dengan senang hati. Nggak apa-apa, duitnya duit Cina, nggak masalah lah. Daripada duit rupiah ditarik ke Cina, mending orang Indonesia ditarik ke Cina kan? Kita dagangin tuh manusia Indonesia di Cina. Kita dapat duit ya. Cuman yang tua kayak kita kayaknya susah, nggak laku. Tapi paling nggak yang tua bisa ajakin yang kecil-kecil buat maju ke sana kan? Udah. Provokator aja bener. Jadi Fatah kondisinya kayak gitu. Dia agak masalah sedikit karena S1-nya belum selesai. Jadi kemarin nanya, Pak, ini ijazah gimana? Bisa cepat kagak? Waduh, saya punya masalah sama Dinas. Soalnya Dinas Republik Indonesia kan biasa kan, ada susah suruh cepat. Jadi kita ada masalah di situ. Nah kalau ini beres, Fatah terus S2-nya bisa lebih lancar. Jadi Taiwan nyari orang sih. Nanti kalau teman-teman Unhan, tapi nggak boleh ya. Ini lagi ini semua kan, lagi beasiswa semua kan nih. Harus kerja buat Republik Indonesia kan? Ya udah nasib lu aja. Tapi ilmunya sih free, ada di sini. Itu satu ya. Nah, kalau Noras tuh kasusnya yang dia kerjain nih, cerita aja ya. Kalau Fatah udah tahu semua, mungkin yang dia kerjain adalah bikin 5G. Kalau Noras yang dikerjain rada parah juga. Nih, tahu nggak kalau di internet punya nomor, ada nomornya, IP address tahu? IP address tahu? IP versi berapa yang sekarang dipakai di Indonesia? Versinya berapa? Coba Unhan. Versi berapa? Yang banyak dipakai 4. 6 teorinya ya. Teorinya pengen 6. Tapi masih 4 ya yang dipakai. Pertanyaannya, IP versi 4 masih ada banyak atau udah habis? Habis. Wah, ini yang senior-senior tahu semua ya. Lu langsung dikasih aja. Iya bener sih. Langsung dapat aja. Ya gini ceritanya. Jadi versi 4 habis. Kita harus pakai, ibaratnya gini lah. Bayangin kita pakai HP. Nomor teleponnya habis. HP-nya bisa nyambung kagak? Nggak mungkin nyambung dong. Nomor telepon habis. Kita harus pakai nomor yang versi baru. Nah sekarang kondisi internet kita nomornya habis. Harus ganti ke versi 6. Terus sejak Pak Jokowi, Pak Prabowo, mereka pengen supaya semua kementerian lembaga itu pakai e-government. Jadi pemerintahnya pakai online. Oke. Pemerintah hanya bisa pakai online kalau kita punya nomor. Nah, sekarang kalau kita cek semua kementerian, lembaga, kabupaten, kota, semuanya versi 4 semua. Belum ada yang pakai versi 6. Oke. Yang dilakukan sama Noras adalah dia dan teman-temannya berhasil merubah pemerintah kota Tangerang Selatan migrasi dari versi 4 ke versi 6. Dikerjakan sama anak semester 3. Jangan khawatir, ini jadi contoh satu Asia Pasifik, men. Honoras mau dikasih ini. Weh, apa lu kasih dunia? Gua gak balik modal gua. Parah si Honoras nih. Dia kagak ngomong, dapat aja lu. Habis ini sungkem ya. Habis ini sungkem Noras. Foto. Ini Noras pacarnya udah 10 ya, Ras? Noras anak Cimahi pada larang dulu, Ras? Hah? Batu Jajar, tempatnya Kopassus latihan, terjun payung. Batu Jajar, Pak Edi. Bisa dilatih, suruh terjun tuh di landasan.
Oke, ini beres ya, udah kebayang. Jadi arahnya ke arah sana, kira-kira gini. Jadi kalau yang pengen saya sampaikan adalah umur nggak penting. Kalau kita bisa ngerjain sesuatu, ini ilmu semua free ya, semua free. Terus kalau kita bisa ngerjain sesuatu, kita bisa, tapi harus punya orang yang bisa ngedagangin sih. Ini kebetulan yang ngedagangin Ono nih. Nah kalau di Unan, Anda beruntung punya Pak Edi yang mau ngedagangin. Tapi kalau saya mau dagangnya juga boleh juga sih. Terutama yang cakep-cakep Pak Edi, kalau yang kayak gini-gini gue malas. Oh nolenya parah, dia kagak sadar diri nih. Nah balik lagi, ini udah mulai kebayang ya. Ini kalau udah bertanya silakan loh. Yang nanya dapat ini soalnya masih ada nggak sih? Masih banyak. Buset, banyak banget. Satu petil lagi. Nanti pertanyaan bisa dapat hadiah nih. Oke, sekarang saya yang tadi ini nih urusan ini ya, urusan data. Kan nggak tahu nih ya kesimpulan apa yang kita bisa dapat. Nah, ilmu ini saya ngomong, saya nggak bisa jelasin tekniknya soalnya terlalu, ini eventnya nggak cocok kayak buat plugin. Tapi kira-kira tekniknya pakai apa namanya, data mining kayak gitu, pakai machine learning, kira-kira kayak gitu ya. Tapi kesimpulannya aja lah, kesimpulannya. Jadi kalau kita melihat data seperti ini, nanti kita bisa pakai machine learning, oke? Nanti akan kelihatan. Jadi ini kan ada banyak kolom ya. Kolom yang punyanya UMKM, Kementerian UMKM, dia punya 200 kolom dengan 13 juta data. Dan mereka bingung mau diapain tuh datanya. Yang saya kerjain, saya pakai machine learning, pakai program. Programnya free, gratis. Programnya namanya Orange. Terus nih, di sini ngeri banget ya. Oke, ini cuman ini aja lah ya, Orange. Bukan ini, salah. Ini mah buah. Orange Data Mining, nanti programmingnya kayak gini nih. Programmingnya pakai grafik. Ini kalau diklik, dia programmingnya pakai grafik. Jadi programming hari ini tidak pakai, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini bentuknya programnya kayak gini. Ini program, oke, free, gratis. Programmingnya pakai tinggal klik sambung, nggak ngetik if then gitu, nggak ada. Programnya cuma kayak gitu aja, oke. Dan saya bikin paper jurnal dari kayak gini juga. Nah, balik lagi ke urusan datanya UMKM. Ada 13 juta data, mereka nggak ikhlas ngasih ke saya 13 jutanya. Dia ngasih 1.000 doang di Bekasi. Usaha kecil menengah ada dikasih 1.000 doang. Terus saya analisa lah, butuh waktu 2 hari saya isengin. Ini kenapa, apa yang menarik dari data ini ya? Ternyata keluar. Jadi, tergantung modal nih. Omset kan tergantung modal. Kalau modalnya gede, omsetnya gede. Percaya kan? Gampang kalau itu Pak. Kalau modal gede, omset gede. Nggak ada urusan sama tingkat pendidikan. Lu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, modal gede, omset gede, beres. Nggak ada urusan, mau pakai internet kayak, mau pakai apa kayak, nggak peduli. Modal gede, omset gede. Cuman di bangsa ini kan siapa yang punya modal gede kan nggak banyak. Tapi ada yang punya, dan modal gede, omset gede. Itu nggak menarik. Yang menarik adalah modal kecil, omset gede. Oke. Ada yang bisa nebak kira-kira yang modal kecil, omsetnya besar apa? Kira-kira kenapa bisa modal kecil, omsetnya besar? Ada yang bisa nebak? Hah? Apa? Jasa sebagian itu udah, itu nggak urusan sih sebenarnya. Jasa boleh, nanti jual apa boleh, bisa. Modal kecil, omset gede. Jadi tidak harus jasa, apa aja bisa. Bisa kelihatan lebih spesifik. Broker itu sama dengan jasa. Bisa apa aja. Gua bukan rahasia dulu ya. Bukan rahasia. Ternyata modal kecil, saya kasih tahu dulu yang modal kecil, omset kecil. Ternyata kalau tingkat pendidikan kita SD, SMP, SMA, modal kecil, omset kecil. Jadi masalahnya pendidikan. Yang S1, S2 segala macam, modal kecil, omsetnya besar.
Dan kelihatan banget bahwa yang S1, S2 itu dia pakai teknologi, pakai komputer, terus pemasarannya di internet. Itu orang kementerian nggak ada yang bisa baca itu, nggak dapat dari datanya dia. Ono pakai software dijalanin, kelihatan bahwa yang bisa modal kecil omset besar harus pakai pendidikan plus pakai teknologi. Kalau pendidikannya cuma S1, SD, SMP, SMA, dikasih teknologi nggak terbang. Gitu. Jadi teknologi hanya bisa terbang kalau tingkat pendidikannya mumpuni lah. Nah ternyata kan dia ternyata gitu. Saya kasih tahu dong ke orang UMKM, masalah lu adalah lu harus nego nih ke Dignas supaya tolong Dignas bikin supaya sebanyak mungkin bangsa Indonesia jadi sarjana. Sekarang gue pengen nanya ke anak-anak Unhad, udah tahu belum berapa jumlah anak Indonesia yang mau masuk SD setiap tahun? Lu kan pertahanan, harus tahu dong. Lagi masa tuh. Tahu nggak? Jumlah anak SD. Kalau nggak yang tua-tua ada yang tahu nggak? Masih muda. Oh iya lupa gua masih muda. Ada yang tahu? Nggak tahu. Cari di Google dulu pasti. Jawab aja, salah juga dapat. Hah? Berapa? 20 juta? Salah. Dia dapat. Foto dulu. Icon. Iya keren kok. Ini gua kasih buka rahasia dulu ya. Jadi bangsa ini yang masuk SD setiap tahun adalah 6 jutaan. Yang lulus jadi S1 berapa? Tiap tahun. Ada yang tahu? Berapa? Oh, kurang ajar. Pedih banget ya. Hah? 2 juta salah. Yang benar 600.000. Tapi bayangkan, nih buat orang Unhad ya, biar tahu. Ini masalah bangsa lu. Bayangkan masuk SD 6 juta, jadi sarjana cuma 600.000. 90% dari bangsa Indonesia dijamin oleh Dignas pasti bodoh. Itu masalah hak asasi manusia loh. Hak untuk dapat ilmu, pendidikan itu hak asasi manusia. Dan Dignas tidak memenuhi hak asasi manusianya. Konsekuensi yang terjadi apa? Yang 10% ini yang jadi sarjana harus ngasih makan yang 90%. Karena yang sarjana yang muterin duit kan, dan dia yang harus ngasih makan 90%. Akibatnya apa? Bangsa ini ngedrop jatuh. Ini harus dipikirin sama Unhad bukan cuma masalah ini doang ya, bikin satelit ya. Pertahanan ini kan komponennya bukan hanya teknologi, komponen yang paling gedenya manusia sih sebenarnya. Kalau kondisi manusia kita parah, ya akan bisa. Dan ini juga akhirnya terjadi di ekonomi, di UMKM yang tadi saya sebutin, karena sedikit banget orang yang sarjana, UMKM kita kolaps. Oke, sekarang kalau kita mau bagusan jadi konsumen, jadi produsen. Produsen ya, produsen dapat duit ya, konsumen keluar duit kan. Oke, untuk bisa jadi produsen harus jadi tukang solder. Kalau di Olari harus jadi tukang solder kan, bukan cuma megang mikrofon doang kan. Kalau megang mikrofon itu dia keluar duit nih. Kalau kita nyolder, dapat duit nih. Ya. Nah ini Pak Edi di Unhad udah bener nih, nyuruh anak-anak nyolder. Belum nyuruh anak-anak loncat dari balon. Tapi udah bener nyolder. Sekarang pertanyaannya, tadi lulusan sarjana 600.000. Oke. Yang tukang solder, engineer-nya berapa persen dari 600.000? 5% itu yang IT daerah situ. Tapi kalau engineer, sipil, arsitektur jadi satu semua, itu 9% itu semua. Termasuk sipil, arsitektur, mesin, jadi satu, 9. Sisanya sarjana, 90%-nya sarjana itu bukan engineer. Kolaps bangsa ini sebetulnya. Jadi PR aja buat Anda semua ya. Ini gue ngasih keynote tapi bikin PR banget ya supaya pada stres. Jadi
bisa dibalik cara melihatnya. Kalau kita egois, mikirin diri, kalau saya udah tua, jadi mikirin bangsa Indonesia ya. Kalau masih muda, mikir jadi egois kan. Kalau muda egois, cara berpikir egois kira-kira gini. Alhamdulillah, yang jadi sarjana teknik cuma 9%. Saingan gue sedikit. Kemungkinan kita bisa kerja banyak. Bayangin teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang masuk non teknik. Mereka cari kerjaan setengah mati. Karena jumlah kerjaan terbatas, jumlah yang pengen kerja banyak banget. Jadi ini masalah di sisi lain. Kalau ada sih aman sih di sini karena ini pasti ini teknik semua ya Pak Edi. Hah? Ada yang bukan teknik juga? Oh ini teknik semua kan? Selama udah teknik dapat beasiswa enak banget hidupnya. Hah? Ini yang teknik berarti baik lah. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah ini kalau jalur normal. Sekarang saya pengen ceritain yang jalur-jalur yang tidak normalnya. Tadi udah saya kasih lihat Noras, ngelihat juga si Fatah segala macam. Ini buat kalau kita yang udah tua-tua, ini saya sarannya tolong ceritain buat anak-anak kita, buat keponakan, cucu apa segala macam. Intinya sederhana sih, teknik jual diri sebetulnya. Kayak si Fatah bisa sampai keluar, caranya sederhana. Ini ngomong jujur dulu ya, Institut Teknologi Tangerang Selatan bukan kampus yang nomor 1 di Republik Indonesia. Kita kampus umurnya baru 5 tahun. Lulusannya baru 1 kali. Oktober besok baru akan ada lulusan kedua. Bandingin sama Unhan kalah jauh kemana-mana lah. Unhan mah kampusnya lebih gede. Udah gitu beasiswa banyak. Kita dari KIP, Kartu Indonesia Pintar, cuma dapat 3 mahasiswa doang. Jatahnya cuma 3. Dengan 3 mahasiswa kampus nggak bisa jalan dong. Udah gitu, ini ngomong jujur dulu. Sebagian besar anak-anak yang punya duit dan pinter, saya berani taruhan tidak akan masuk di TTS. Punya duit pinter masuknya ITB. Yang punya duit nggak terlalu pinter, dijamin masuknya BINUS dan teman-temannya. Jadi kagak di TTS juga, TTS nggak akan dilirik. Tinggal pilihan kita adalah yang nggak punya duit nih. Ada 2 pilihan, yang pinter sama yang nggak terlalu pinter. Kita pengennya yang agak pintar, tapi nggak punya duit. Jadi makanya semua kuliah kita kasih free, supaya kita dapat yang anak-anak pinternya. Udah gitu di TTS, di kampus di TTS kita ubah kurikulumnya supaya kita tidak terlalu melanggar hukum, tapi kita bisa dapat anak yang jago-jago. Caranya kita balik kurikulumnya. Yang gue pengen tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN diajarin semester berapa? Semester 1. Di semua kampus di Republik Indonesia termasuk di Unhan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN dan teman-temannya diajar semester 1, semester 2. Di TTS diajarin semester 8. Bukan masalah nasionalis. Kita rubah semester 1, 2 kita kasih kuliah daging. Jadi kuliah daging kita taruh semester 2, semester 1, 2. Coba gua tanya ke Unhan, di Unhan ada magang kagak? Semester berapa? Semester 6-7 magang di Unhan ya. Kenapa magang semester 6-7? Karena kuliah dagingnya ada di semester 3-4. Baru dia magang semester 7. Di TTS, kita rubah dong. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, segala macam kita taruh semester 8. Kan udah pada khatam waktu SMA. Kita rubah semester 8. Semester 1-2 kita kasih daging semua. Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anak di TTS magangnya semester 3. Beres ya? Kenapa kita bikin semester 3? Soalnya anak-anak ini bukan anak yang punya duit. Anak-anak ini kebanyakan nggak punya duit. Dan seringkali datang ke kampus ngomongnya gini, Pak, bulan ini, semester ini kita boleh ngutang nggak SPP-nya? Nah, bikin pala lo. Harus kita izinin dong. Asasi dia juga nggak punya duit ya. Ya udah, ngutang. Caranya gimana kalau mau dikasih duit? Kita nggak punya beasiswa. Caranya suruh magang, tapi waktu magang harus udah pinter. Jadi kita bikin semester 1-2 dikasih daging, mereka jadi pinter kan? Itu waktu magang si direktur ada Bu Lisa itu dari Teknologi Informasi Asia apa datang ke rumahnya Ono, ibu datang ke rumah Ono kan bahagia banget. Datang terus ngomongnya gini, Ono, itu anak-anak bisa kita tarik jadi karyawan kagak?
Gitu. Lah, gue bukan orang tuanya, lu ambil aja tuh anak, ditarik jadi karyawan. Tahu nggak gajinya berapa? Sorry punten. Ini dapat beasiswa sebulan. Oh ya Pak ini ya, biar ngiri kan. Hah? Sorry, mahasiswa lu dapat beasiswa berapa sebulan? 800.000. Tapi kan, uang saku. Tapi semuanya udah masuk kan? Oke. Ini anak-anak yang kerja. Ini kondisi mahasiswa ya. Semester 3 ditarik jadi karyawan, gajinya minimalnya 5 juta. Ada satu anak namanya si Jerry. Ini anaknya gelol sih. Dia anak dari Sulawesi, datang ke kampus dan gigih dia buat belajar. Semua perpustakaan bisa diambil free. Nanti teman-teman mahasiswa ITTS bisa ngasih lihat perpustakaannya sudah operasional di belakang, bisa diakses. Kalau dari Unhan pengen ngopi juga silahkan diakses. Sebetulnya perpustakaannya saya kopiin ke lokal Senen ya. Di Orda belum saya kasih ya. Oh iya, Orda Jakarta Pusat gue belum kasih. Iya. Tapi kalau Unhan mau gua sumbang lah, giganya juga. Ikhlas gua sumpah. Jadi kita di kampus di TTS itu perpustakaan digital, anak-anak bisa akses perpustakaan digital free, dan di sini perpustakaan digital juga bisa diakses. Masuk ke WiFi namanya Sekolah Mikrotik, sekolah minus Mikrotik. Kalau dilihat di WiFi nanti keluar Sekolah Mikrotik. Udah gitu nanti masuk ke websitenya 192.168.8810. Nanti insya Allah besok mahasiswa ITTS akan ngasih lihat lebih jelas, tapi nanti kalau anak-anak ini ada, silakan diajak ngobrol. Nah, dengan cara itu mereka jadi pinter. Gajinya si Jerry itu 8 juta sebulan. Anak semester 4 gaji 8 juta. Agak brengsek sih akibatnya. Dia datang ke kampus, tau nggak? Datang bawa laptop baru, petantang-petenteng kan kurang ajar. Temennya pada nafsu semua. Gue mau juga deh. Jadi akibatnya anak-anak jadi pada pengen kerja semua. Dan ternyata terbukti bahwa anak-anak semester 3-4 bisa sih. Cuma kita harus merubah kurikulum sih. Jadi kita harus bikin kurikulum yang nasionalis tadi merah putih, ditaruh di semester 8, di semester bawah kita kasih yang gila-gila ini. Dan tapi ini kuliah free loh. Maksudnya kalau untuk jadi sarjana bayar. Tapi kalau teman-teman Unhan, kampus-kampus lain pengen ngambil kuliahnya, silahkan diambil di open course tts.ac.id. Kalau dapat nilai bagus, dapat sertifikat gratis. Nah ini tergantung dari Unhannya. Kalau Unhannya bersedia menerima kuliah dari TTS, saya sih nggak masalah, ambil aja kuliahnya. Nanti bilang ke Unhan, Pak, saya dapat nilai 90 dari ITTS, boleh ditransfer jadi kredit atau kagak? Gitu. Nanti bayarnya gini bayarnya. Habis sholat, lo doain yang bikin supaya diterima amal ibadahnya. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini waktu gua udah habis atau masih ada? 3 menit. 3 menit lagi. Pertanyaan terakhir, satu pertanyaan, ada pertanyaan? Dari yang senior? Pertanyaan yang di luar ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gak ada, aman, serius lu? Aman? Ada nanya tuh. Ini ada di belakang juga. Ya udah, ini dulu ya. Belakang dulu ya. So, pertanyaan kedua, target lulusnya ya. Target kedua. So, kumaha. Ya, terima kasih. Saya penggemar Bapak Ono nih. Iya. Penggemar gua cowok. Kasih. Zamannya dulu ya. Penggemar kasih dulu. Dikasih hadiah aja mau gila lu. Parah lu. Maju sini. Maju. Harus dekat penggemar gitu. Iya, penggemar gua cowok semua, jangan gua aja tuh. Udah dapet topi. Ntar ganti kalau gitu. Ya. So, kumaha. Ya, ini mengenai dulu beliau merintis Wajan Golis ya. Iya. Jadi Wajan Golis ini mengenai jaringan Internet pakai pemodeman. tetapi kalau zaman sekarang ini udah pakai point to point atau wifi gitu ya. Iya. Nah, ini kaitan dengan poin di bawah nih Pak Ono. Iya. Ada internet offline. Jadi saya jadi agak sama nih. Apa bedanya internet, lalu Offline. internet, lalu online dan offline? Jadi apa bedanya zaman sekarang ini gitu? Itu aja sih. Oh, yang kayak offline. Ya. Terima kasih. Ini grupnya Noras yang mau nerangin nggak?
Mau nerangin? Gak mau, ono aja yang nerangin. Foto lah. Penggemarnya dong. Oh, Sama pengemarnya. Itu kan sini. sorry gua berdirinya susah ya. Udah tua. Sampai habis acara sini aja. Udah 3 menit. Oh iya. Ya, ya. Sip. Oke. Tapi kira-kira gini. Itu bisa dilihat amplopnya di belakang sana. Ada server, ada mikrotik, wifi. Tidak ada internetnya. Ya. Terus kita bisa akses semua ilmunya lokal. Oke. Maksudnya internet offline, maksudnya kagak pakai internetnya di offline-in, kita tetap bisa masuk ke perpustakaan digitalnya. Berarti servernya di cloud. Atau Enggak, servernya ada di atas meja. di PC-nya itu ya? Iya, bisa blowout itu, tapi kan bisa ngomong sama anak-anak di TTS itu. Siap. Jadi offline maksudnya itu. Oh iya. Kenapa kita butuh seperti itu? Soalnya banyak sekolah-sekolah dari daerah gak ada internet di daerah, jadi dia butuh solusi. Ya udah, daripada solusinya nyambungin internet yang banyak judi sama pornografi, kan? Akhirnya udah servernya ini ditaruh di sekolah, kita bisa akses bukunya offline. Itu. Kira-kira Saya juga itu. buat itu. Oh iya, kalau mau di kopi aja. Oh, ini nanti harddisknya saya kasih ke Om Toy. Buat sekolah. Ada dua rusak. Kalau mau ke saya boleh. Saya juga boleh. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya. Sisa 1. Nah, ini udah ada pertanyaan dari dia. Ini orang dalam. Orang dalam, tapi dia ada orang dalam dulu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh ada. Orang dalam, gue jawab cepat aja ya buat yang orang dalam. Jawabannya kan ada pertanyaan berapa lama bisa selesai. Sebetulnya tadi open course kita pakai buat curi start. Jadi mahasiswa waktu SMA boleh ngambil kuliahnya, bisa dapat sertifikatnya gratis. Nanti kalau daftar jadi mahasiswa di TTS, bisa kasih dia sertifikat, Pak, saya sudah lulus kuliah ini. Jadi kuliah itu nggak usah diambil lagi, konsekuensinya bisa cepat. Cuman kita dibatasi sama Dignas. Dignas ngomong dari sisi peraturan, mahasiswa hanya boleh lulus setelah daftar setelah daftar sampai lulus harus 3,5 tahun di kampus. Jadi misalnya dia selesai 2 tahun atau 2,5 tahun, ya udah sebenarnya dia beres. Cuman pura-pura jadi mahasiswa sampai 3,5 tahun. Habis gimana kalau nggak boleh dicekik sama dinas? Ya kepaksa begitu nah. Jadi lulus, tapi ijazahnya nanti dikasihnya. Iya, soalnya kalau nggak, kono digantung sama Dignas. Republik lu lah itu mah masalahnya, bukan gitu ya. Nah, ini ada yang nanya dulu ya ini tadi. Ya, so, pertanyaan. Ini dapat ini lagi loh. Cek, Bea. Terima kasih Pas terakhir banyak pertanyaan. Pak Ono. Saya mohon maaf sebelumnya Pak Ono ini sudah mentor saya untuk open source. Oh alah. Jadi sebetulnya Mudah-mudahan tidak terlalu diracuni. Apa udah keracun? sebetulnya saya masih sifatnya otodidak jadi Iya. untuk di open source. Jangan khawatir, Ono juga otodidak. Gue nanya soal tembok. Tapi ilmunya beda. Alah, sama aja. Kebetulan kalau di tempat saya mayoritas masih banyak pakai aplikasi yang banyak kan. Iya. Sedangkan kita kan mau nggak mau ketika virtual kita pergunakan. Makanya saya mohon bantuan Pak Ono kalau bisa bagaimana caranya supaya kita mau menyusun ulang remastering untuk aplikasi yang open source itu supaya bisa lebih familiar atau user friendly dengan aplikasi yang terbaru juga. Kalau sederhananya mah gini Pak, ini sisi sederhana banget ya. Cara berpikirnya gini, kita cenderung pakai open source-nya akhirnya di server, bukan di komputer. Di server, orang-orang aksesnya lewat web. Dia nggak perlu tahu bahwa itu open source. Cuma dia tahu itu web. Terus dia bisa ngisi ini itu segala macam lewat web aja. Oke. Komputernya pakai Windows apa ya udahlah itu mantap. Kita akhirnya tidak paksa. Tapi aplikasinya jangan ditaruh di komputernya user, di web aja. Jadi misalnya kita butuh apa? Sharing taruh di web atau di server. Semua server. Nanti yang lagi rame hari ini adalah
ini banyak yang minta ya, DPR RI, Kementerian Luar Negeri, apalagi Pemkot, Tangsel segala macam, mereka pengen punya chat GPT. Tapi dia nggak mau pakai chat GPT yang di internet, dia pengennya lokal. Ya udah, kita bikinin chat GPT lokal, bisa. Butuh waktu 30 menit kemarin jadi. Tapi web semua lah. Terima kasih. Soalnya kami dibantu begitu. Iya. Kalau kita harus berubah di komputer di user, aduh, berantemnya gila, males banget. Udah di webnya aja deh, di servernya aja. Tanya Iya. terus. Iya. Masih ada pertanyaan lagi? Hadiah lagi. Foto. Foto. Terus ini. Terus. Gila. Ngomong-ngomong. Ini mah. Ya. Sebetulnya pertanyaan banyak, tapi waktunya yang habis. Habis ya. Ya. Oke, habis. Waktu habis. Waktu habis. Sayang sekali. Nanti Amona masih ada di. Masih ada lah. Masih bisa tanya. Teman-teman yang saya hormati, Am Ono kita merancang acara ini sejak tahun 2000.